Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawratul Mufarokah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan membahas tentang 3 pokok asas hukum. Yang pertama, 15 asas hukum. Dan pengertian asas adalah dasar atau prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam membentuk, menjalankan, dan menafsirkan suatu sistem hukum, norma, atau aturan. Dalam konteks hukum, asas hukum merupakan nilai-nilai pokok yang memberi arah dan jiwa terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Dan asas-asas 15 itu, yang pertama yaitu asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa aturan hukum sebelumnya. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu hukum harus tegas dan jelas, tidak multitafsir. Dan yang ketiga, asas keadilan, hukum harus adil bagi semua pihak. Dan yang keempat, asas kemanusiaan, hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, asas kemanfaatan, hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Dan yang keenam, asas persamaan di depan hukum, yaitu semua warga negara sama di mata hukum. Dan yang ketujuh, asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Dan yang kedelapan, asas iktiqad baik, yaitu setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan niat baik. Dan yang ke-9, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu sanksi atau hukuman harus seimbang dengan pelanggaran. Yang ke-10, asas non-retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Dan yang ke-11, asas objektivitas, yaitu penegakan hukum harus netral dan tidak memihak siapapun. Terus asas publisitas, yaitu putusan pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Terus selanjutnya nomor 13, asas akuntabilitas, yaitu penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ke-14 yaitu asas subsidiaritas, yaitu masalah diselesaikan dari yang paling ringan dan mendasar dulu. Dan yang ke-15 yaitu asas demokrasi, yaitu hukum menjamin partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Dan yang kedua yaitu 3 aliran hukum. Aliran hukum yang pertama yaitu aliran hukum alam. Aliran hukum ini hukumnya bersumber dari nilai moral, akal sehat, atau kehendak Tuhan, dan berlaku universal dan tetap. Ciri-cirinya itu hukum tidak selalu harus tertulis, terus berlaku bagi semua manusia secara alami, mementingkan keadilan substantif, dan dapat mengkritisi hukum positif jika bertentangan dengan nilai moral. Dan yang kedua yaitu aliran positivisme hukum. Aliran ini yaitu hukum adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara yang berlaku karena dilegalisasi oleh otoritas yang sah. Terus moralitas tidak memengaruhi keberlakuan hukum. Ciri-cirinya yaitu hanya hukum tertulis yang sah, undang-undang atau peraturan, tidak mempertimbangkan nilai moral. Terus menekankan pada kepastian hukum dan struktur formal hukum. Dan yang terakhir, hukum harus dipatuhi selama dikeluarkan oleh otoritas yang sah, meskipun isinya tidak adil. Dan yang ketiga yaitu aliran realisme hukum. Hukum bukan hanya tentang teks undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Putusan hakim dan praktik di pengadilan adalah bentuk nyata dari hukum.
Dan ciri-cirinya yaitu hukum tidak cukup hanya dipelajari oleh dari buku atau teori. Hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis hakim. Terus hukum bisa berubah, tapi tergantung konteks dan penerapannya. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim. Dan yang terakhir yaitu ketiga, kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah sosial ini ada 3. Yang pertama, kaidah hukum. Kaidah hukum yaitu peraturan yang dibentuk oleh penguasa atau pemerintah negara berupa peraturan-peraturan dengan berbagai bentuk dan jenisnya, bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas dari negara. Contohnya itu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Dan yang kedua yaitu kaidah susila. Itu berasal dari hati nurani dan etika. Isi hatinya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat, dan hati nurani akan menentukan apakah akan melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, berbuat baik kepada sesama manusia, berlaku jujur, dan sanksinya adalah rasa bersalah atau malu. Kesusilaan bersifat umum dan universal serta dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kaidah kesopanan, berkaitan dengan norma sosial dan adat, yang artinya tata aturan hukum yang melainkan bersifat yang artinya tata aturan hukum yang timbul dalam sekelompok manusia dan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat, melainkan bersifat khusus dan regional. Suatu kelompok masyarakat dapat menentukan apa yang dianggap sopan, apa yang boleh dilakukan, dan juga sebaliknya, untuk melarang anggota kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan contohnya itu orang muda harus menghormati yang lebih tua, tidak meludah di sembarangan tempat, dan lain-lain. Sanksinya berupa celaan dan pengucilan atau hinaan. Sekian pembahasan asas-asas hukum dari saya, Zawaratul Mufarakab. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.